Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Zara Arahma dengan NIM 042111233153. Saya berasal dari Manajemen Pengambilan Keputusan kelas H. Di sini saya akan mengangkat case dari PT Tiki Jalur Nugraha Era Kurir yang biasa dikenal masyarakat dengan nama PT JNE. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu maraknya dan banyaknya paket yang hilang dan paket yang rusak di dalam perjalanan dengan menggunakan teknik 4C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari PT JNE. Nah, JNE ini didirikan pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1995, JNE memperkenalkan sistem drop point yang bernama Taku Haibin. Nah, Taku Haibin ini menggunakan atau memanfaatkan keberadaan dari warung telekomunikasi. Nah, hal ini itu yang menjadi cikal bakal bagaimana JNE ini bisa dapat mencapai 8.000 titik di Indonesia. Kemudian pada tahun 2000, JNE merilis logo baru dengan nama JNE Express. Kemudian pada tahun 2014, JNE berhasil merilis aplikasi sendiri yang bernama MyJNE. Nah, fungsi dari aplikasi tersebut adalah untuk mengecek tarif, kemudian untuk melacak pesanan kita sudah sampai mana, hingga bisa melakukan komplain melalui satu aplikasi. Kemudian pada tahun 2020, JNE juga membangun pusat sortir otomatis berskala besar di Cengkareng, Tangerang. Kemudian yang terbaru pada tahun 2022, JNE berhasil merilis Roket Indonesia, yaitu layanan kurir instan berbasis aplikasi yang menjamin estimasi pengantaran sampai dalam waktu 1 jam. Nah, Roket Indonesia ini sudah ada di 54 kota di Indonesia. Baik, untuk permasalahan sendiri dari PT JNE adalah banyaknya keluhan atau komplain dari customer terkait durasi pengiriman yang lama, kemudian customer service yang tidak responsif atau tidak memberikan solusi, kemudian paket rusak hingga paket yang hilang. Nah, ada beberapa kasus yang akan saya angkat dari beberapa kasus-kasus lainnya. Yang pertama adalah kasus dari Ibu Feni. Jadi Ibu Feni ini mengirimkan melalui JNE dari Tanjung Priok hingga ke Jakarta. Nah, Bu Feni ini mengirimkan pada tanggal 27 September 2023. Di dalam isi paket tersebut ada satu buah tas, satu buah paper bag MLB original dengan nominal 2.600.000. Nah, Bu Feni ini mengirimkan paket tersebut dengan dus dan dibungkus oleh kantong polymailer yang tersegel. Tetapi pada saat paket diterima pada tanggal 29 September 2023, kantong plastik dan polimer itu disobek dan dikemas ulang menggunakan lakban bening. Nah, Ibu Feni ini merasa bahwa dia itu tidak mempacking paket tersebut itu menggunakan lakban sama sekali, sehingga hal itu menjadi hal yang mencurigakan bagi Ibu Feni. Dan Ibu Feni memberikan kesimpulan bahwa paket tersebut sudah dibuka oleh pihak JNE tanpa kesepakatan oleh Ibu Feni. Kemudian, Ibu Feni dan penerima paket tersebut menghubungi call center dari JNE tersendiri untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak JNE. Mengapa paket mereka itu dibuka tanpa izin dari kedua belah pihak? Tetapi setelah Ibu Feni menghubungi call center dari PT JNE itu tidak ada respon sama sekali, malah hanya diberikan nomor pendaftaran pelaporan. Tapi sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut atau tanggung jawab yang dilakukan oleh PT JNE. Baik, untuk case selanjutnya adalah mengenai durasi pengiriman yang tidak sesuai dengan produk JNE. Jadi ada seseorang anonim yang mengirimkan paket menggunakan JNE dari Bekasi ke Jakarta. Tapi paket tersebut diterima lebih dari 1 hari, sehingga anonim ini merasa bahwa JNE ini tidak menepati janji produknya sendiri, sehingga anonim ini meminta pertanggungjawaban dan penjelasan dari pihak JNE. Kemudian anonim ini menghubungi customer service yang ada di email maupun telepon. Tetapi saat di email itu seorang anonim ini mendapatkan jawaban dari pihak JNE untuk dimintai data-data seperti data nama, kemudian nomor telepon, alamat, keluhan, dan lain-lain. Tetapi saat anonim ini sudah mengirim, jawaban dari pihak JNE ini adalah mempertanyakan hal yang sama gitu sebanyak 3 kali. Oleh karena itu, anonim ini merasa customer service PT JNE ini tidak benar dan dipersulit atau diperibet. Sehingga anonim ini memberikan kesimpulan bahwa mereka itu tidak ingin bertanggung jawab dan mereka itu tidak ingin
ada kelanjutan dari case ini gitu. Sehingga banyak sekali orang-orang yang berpendapat dan menilai bahwa JNE ini sudah jelek atau reputasinya itu sudah tidak baik. Baik, di sini saya akan membahas dampak dari permasalahan tersebut. Di sini saya melihat dari aplikasi Twitter sangat banyak sekali keluhan-keluhan yang dirasakan oleh para netizen. Ada paket yang rusak saat pengiriman, rusak karena ekspedisi ataupun karena hal-hal yang lain. Kemudian banyak sekali paket yang hilang atau tidak sampai. Jadi banyak sekali netizen-netizen yang merasakan hal yang sama dan mereka tuh sudah mencoba untuk melaporkan hal tersebut kepada JNE. Kemudian di sini juga bisa dilihat dari rating aplikasi di App Store. MyJNE ini memiliki nilai sebesar 1,9 dan saat kita lihat di bagian penilaiannya itu banyak sekali orang-orang yang komplain. Jadi netizen itu tidak hanya komplain melalui email ataupun nomor telepon, tetapi mereka juga komplain melalui aplikasi di App Store. Terakhir, saat saya melihat alamat JNE kantor pusat yang ada di Jakarta mengalami nilai sebesar 3,2 dan saat saya melihat review-reviewnya itu juga banyak sekali orang-orang yang mengeluhkan perihal paket-paket mereka yang tidak sampai, hilang ataupun rusak. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4C problem solving. Yang pertama adalah contain the problem. Jadi PT JNE ini mengalami banyak keluhan terkait paket dari customer yang lama sampainya, kemudian barang yang hilang atau barang yang rusak di dalam perjalanan. Kemudian yang kedua adalah find the cause. Yang pertama adalah karena adanya human error, mungkin kesalahan saat admin itu mengisi penginputan data. Kemudian yang kedua mungkin karena adanya kegagalan sistem saat memindai barcode mungkin. Kemudian yang terakhir mungkin adanya kerusakan barang saat distribusi, karena kan memang penyortiran di dalam perusahaan ekspedisi itu kan sangat cepat sehingga itu bisa berakibat rusaknya sebuah paket. Ketiga adalah correct the problem. Jadi untuk menanggapi hal tersebut, PT JNE ini sepakat untuk memberikan ganti rugi atau memberikan imbalan apabila barang dari customer itu hilang atau rusak saat perjalanan. Kemudian yang terakhir adalah control the problem. Jadi perusahaan ini dapat mengevaluasi kembali dari keluhan-keluhan para pelanggan dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik. Baik, yang terakhir adalah Virtue of 21st Century Skills. Di sini ada 4 elemen. Yang pertama adalah communication, collaboration, creative, dan critical thinking. Nah, yang pertama adalah communication. Solusi dari saya dari aspek communication, mungkin pihak JNE ini bisa mengembangkan atau memperbaiki aplikasi MyJNE ini supaya pihak JNE dengan konsumen ini dapat terjalin komunikasi yang baik. Mungkin juga customer service-nya tuh bisa dikembangkan lebih baik lagi, mungkin lebih responsif, ataupun juga jawabannya itu jangan berulang-ulang, harus terorganisir dan terrealisasi dari satu jawaban ke jawaban-jawaban yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah dari aspek collaboration. Mungkin JNE ini harus bisa memperbanyak kolaborasi dengan brand-brand yang ada di Indonesia. Karena JNE ini kan juga sudah memulai kolaborasi dari JNE Eiger, kemudian JNE X-Lang Tour. Mungkin JNE ini bisa kolaborasi dengan pihak-pihak seperti perusahaan makanan. Kemudian yang ketiga adalah creativity. Dari creativity ini mungkin dari pihak JNE ini bisa memperbanyak konten melalui TikTok maupun Reels, karena kan memang sekarang engagement yang paling banyak itu terdapat di aplikasi TikTok. Mungkin dari pihak JNE ini bisa memberikan edukasi mengenai JNE, kemudian hal-hal apa aja sih yang ada di JNE, agar customer-customer ini bisa memberikan kepercayaan lagi kepada perusahaan tersebut. Juga di YouTube ini, pihak JNE juga sudah memulai aktivitas seperti ada konten yang berjudul Untold Story, JNE Cerita Johnny, kemudian juga ada podcast hingga seminar. Kemudian yang terakhir adalah critical thinking. Jadi mungkin karena banyaknya keluhan mengenai barang-barang yang hilang ataupun rusak, JNE ini bisa mengeluarkan produk yang lebih baik, atau JNE ini bisa memberikan perjanjian yang pas untuk para customer dan bisa menempati janji tersebut apabila ada hambatan yang terjadi. Baik, sekian dari saya mengenai pembahasan PT JNE. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.